Jadi di video kali ini dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya dalam memelihara kenari. Dan saya akan share beberapa tips tentang gimana cara melatih mental kenari bahan kalian agar bermental bagus, bermental fighter, dan bermental baja. Oke, ikuti beberapa tips dari saya ini agar kalian paham dan agar kalian bisa praktekin tips-tips saya ini ke burung kenari kalian. Jadi di sini saya bukan berniat menggurui atau ngerasa so pintar, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman saya dalam memelihara kenari. Jadi sebelum kalian simak videonya sampai kelar, jangan lupa tekan like dan subscribe. Jangan lupa juga aktifin belnya sekalian, oke? Oke, kita lanjut ke pembahasan utamanya, yaitu gimana melatih mental kenari bahan dan kenari PAUD agar bermental fighter. Oke, yang pertama itu burung kalian harus jinak. Jinak itu dalam artian bukan jinak yang membuka sayap terus nyerang-nyerang kita waktu kita deketin, bukan. Kalau itu namanya perbirahi, bro. Jinak di sini dalam artian jinaknya itu anteng. Nah, seperti burung samping saya, dia itu anteng, gak gerabak-gerubuk waktu dideketin sama orang-orang. Contoh deketin sama saya atau misal dideketin sama orang lain, dia anteng, dia nggak takut karena dia udah terbiasa. Nah, lanjut ke tips nomor 2. Ini tentang penjemuran. Jadi biasakan kalian jemur burung kenari kalian itu di bawah. Jangan kalian jemur di atas. Jadi biarin waktu ngejemur kalian jemur kenari kalian di bawah. Dengan tujuan supaya dia terbiasa dengan lingkungan sekitarnya. Dia tidak takut akan kalian orang-orang yang lewat di depan dia atau di sekeliling dia. Dari situ dia akan mulai berani ngeriwik-ngeriwik setengah volume sampai gacornya. Lanjut ke tips nomor 3. Biasakan setiap kalian menjemur kenari, ambil wadah pakan dan wadah air minumnya. Jangan kalian jemur tapi wadah pakan dan wadah air minumnya itu masih di situ, bro. Jangan. Yang pertama, nanti airnya itu bisa jelek buat tenggorokan kenari. Dan yang kedua, yang utamanya itu supaya burung kenari tersebut terbiasa saat pakan cepuk dan wadah pakan air minumnya itu diambil, udah terbiasa karena nanti digantangkan kan dia pasti seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kita biasain dia setiap jemur ambil wadah cepuk pakannya, ambil wadah air minumnya. Nah, setelah selesai kalian jemur, kita lanjut ke tips yang keempat. Saat digantung di teras, jangan sering-sering dikerodong. Kalau bisa sering diablak. Ablak itu, kalau kalian belum tahu, ablak itu seperti ini. Tanpa penutup, tanpa sekat, tanpa apapun. Jadi biasakan kenari Anda itu saat diangin-anginkan, biasakan diablak. Jangan sering dikerodong. Pengkerodongan itu menurut saya cukup malam aja sih buat kenari. Tapi untuk siang, mulai dari pagi sampai sore, biasain, gak usah dikerodong deh. Jadi supaya dia mentalnya itu mulai tumbuh karena dia itu udah hafal lingkungan sekitar dia. Dia nanti mulai belajar ngeriwik, belajar nyanyi, belajar ngerol. Nah, jadi kita biasain kayak gitu, bro. Nah, kalau itu sudah, kita lanjut ke tips berikutnya. Saat kalian angin-anginkan kenari bahan kalian, usahakan kalian pindah-pindahkan dia ke lokasi yang berbeda. Jadi jangan kalian angin-angin di situ mulu. Misal hari ini kalian gantung dia di depan rumah, terus besok bisa digantung di sebelah rumah, besoknya lagi bisa digantung di belakang rumah. Atau misal lahan Anda sempit atau rumah kalian sempit, bisa ditaruh di dekat kamar mandi, bisa taruh di depan rumah, atau bisa ditaruh di tengah rumah. Jadi usahakan kenari kalian itu lokasinya itu dipindah-pindah tempatnya, jangan di situ terus, bro. Jadi agar kenari kalian itu ngerasa bahwa wilayah ini tuh wilayah gua. Jadi dia ngerasa berani buat ngeluarin suara dia berani ngeluarin kicauan dia. Nah, itu penting banget, bro, bagi saya. Nah, lanjut ke tips berikutnya. Tips nomor 6. Sering pindah-pindahkan. Kalau tadi nih, kalau kalian emang lahan rumah kalian sempit, kalian bisa akalin dengan sering pindah-pindahkan dia ke kandang yang berbeda. Contoh, hari ini kalian pakai kandang yang ini, terus besok kalian pindahin ke kandang yang lain, misalnya ke kandang umbaran atau ke kandang keramba. Jadi biasain dia berpindah-pindah kandang, jangan di kandang ini mulu.
Oke, paham kan maksud saya? Lanjut ke tips berikutnya. Kalau kalian di rumah punya burung banyak dan burung-burung gede semacam jalak suren, lakbet, dan kenari mapan yang udah gacor, usahakan kalian jauhin sama burung kenari bahan kalian. Karena apa? Karena takutnya waktu dia mau belajar nyanyi, dia belajar bunyi, tapi dia takut. Takutnya itu bukan takut gak ngelawan, tapi takutnya itu takut gak mau bunyi, mau belajar bunyi tapi ngerasa tertekan. Jadi mentalnya itu ngerasa tertekan. Jadi kalau bisa usahain kenari bahan kalian pisahin dari burung-burung semacam lakbet, jalak suren, atau kenari yang udah gacor. Jadi ini intinya kita latih dia dulu untuk nyanyi, latih dia untuk belajar ngeriwik, untuk nyanyi. Jadi jangan sampai suara-suara burung-burung yang tadi itu ngagetin dia. Oke? Nah, jika kalian udah agak paham dengan tips-tips saya, kita lanjut ke tips berikutnya. Tips berikutnya itu sering-sering bawa dia ke arena gantangan atau arena lomba, tapi sebagai penonton, bukan sebagai peserta. Jadi jika kalian mau ke gantangan bawa burung yang lain, Anda bisa ajak dia buat ikut ngerasain gimana suasana kondisi arena lomba atau arena gantangan. Jadi biasain dia ikut ke gantangan meskipun hanya sekedar sebagai penonton. Boleh kalian taruh di bawah, boleh kalian gantungin di pohon-pohon. Yang penting biasain dia di arena lomba, bro. Supaya dari situ mental dia agak berani, mulai tumbuh, mental dia mulai tumbuh dan mulai terbentuk. Nah, ini sebagai tips yang terakhir. Jadi kalian lakuin terapi mandi malam dan pengembunan secara konsisten. Itu pun kalau kalian bisa. Nah, kalau misal kalian sibuk kerja atau apa, misal kalian ada waktu, sempetin seminggu 3 kali deh buat terapi mandi malam kenari bahan kalian, atau kalian embunin. Nah, itu sebagai tips terakhir, tapi tips paling jitu tuh, terapi mandi malam dan pengembunan. Karena 2 hal itu menurut saya memang paling penting, bro, dalam mencetak burung-burung bagus. Jadi kalau kita pengen cetak kenari juara sejak bahan, itu butuh proses. Jadi gak bisa seminggu kita pelihara langsung dia gacor, langsung dia mentalnya bagus, enggak. Jadi semuanya butuh proses, bro. Kita nikmati prosesnya, kita ikutin cara mainnya, pokoknya kita nikmatin deh. Nanti dari situ kalian juga akan paham sedikit-sedikit tentang kendala, terus solusi tentang memelihara burung kenari. Oke, jika kalian paham. Oh ya, satu lagi. Untuk perawatan, yang paling penting itu perawatan hariannya, bro. Perawatan hariannya itu harus konsisten, harus rutin. Terus yang kedua, kasih pakan yang berkualitas untuk kenari bahan kalian. Contoh pakan biji-bijiannya, pakan sayurannya itu harus berkualitas lah. Jangan yang pakan-pakan kiloan. Terus sayuran jangan yang udah layu, jangan. Kalau bisa yang fresh, yang seger. Sekali-kali selingin dia telur puyuh atau buah apel, atau mungkin sayuran yang lainnya yang menurut kalian bagus buat burung kalian. Nah, demikian tips dari saya. Semoga tips saya dalam mencetak kenari bahan bermental fighter dan bagus itu bermanfaat buat kalian. Dan semoga tips-tips saya ini bisa kalian praktekin ke burung kenari kalian, dan semoga kenari kalian bisa moncer dan bermental fighter dan bermental baja. Dan kalau misal kalian ikutin beberapa tips dari saya, insya Allah burung kalian pasti bagus, bro. Pasti bagus, pasti bermental bagus pula, pasti dia cepet gacor, cepet rajin bunyi intinya. Dah sombong amat. Jadi intinya itu, bro, dalam merawat kenari itu kalian harus sabar, harus butuh waktu dan butuh proses. Jadi jangan kalian burung gua gak bunyi-bunyi, udahlah jual, jangan. Yang dirubah itu bukan, yang dirubah itu bukan burungnya, bro, tapi yang dirubah itu cara pandang kalian tentang gimana cara ngerawat kenari kalian, gimana supaya nanti bisa bagus, supaya gimana nanti gacor gitu. Nah, kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe video atau channel Bang Celeh. Jadi demikian tips-tips dari saya tentang gimana cara mencetak kenari bahan bermental baja atau bagus. Saya pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.